pada waktu sebelum kejadian di Magelang, apakah ada peristiwa-peristiwa lain yang misalnya semacam kayak pertengkaran antara saudara PC dengan FS atau saudara PC dengan Joshua? Siap yang mulia. Jadi pada waktu bulan Juni yang mulia, itu saya mohon izin, saya agak lupa tanggal-tanggalnya, tanggal tepatnya. Saya sempat naik piket bulan akhir Mei kalau nggak salah yang mulia. Saya sempat naik piket bersama dengan almarhum Joshua. Padahal kan almarhum ini ajudannya ibu, tapi karena Bang Matius diperintahkan untuk standby di Saguling, jadi yang naik piket itu yang bersama saya almarhum Joshua. Padahal kan almarhum ini ajudannya ibu, tapi karena Bang Matius diperintahkan untuk standby di Saguling, jadi yang naik piket itu yang bersama saya almarhum. Nah, jadi setelah kita naik piket, saya sempat lepas dinas juga. Habis lepas dinas saya balik lagi standby di Saguling. Pada saat standby di Saguling itu ada kejadian yang mulia. Jadi saya lagi di rumah, Matius juga di rumah, tiba-tiba ibu turun. Almarhum pertama duluan turun dari lantai 2 bawa senjata, langsung taruh di dalam mobil yang mulia. Habis itu ibu PC ini panggil kita semua bertiga, saya, almarhum dan Bang Matius. Habis itu bilang, nanti Dek Matius kamu naik di mobil ibu ya, nanti Dek Richard kamu di mobil sendiri ya di belakang. Nah, jadi kami jalan yang mulia ke arah Kemang. Tapi belum ke kediaman yang mulia. Apa? Tapi belum ke kediaman. Oke. Jadi itu saya kan masih, kita biasa komunikasi lewat HT yang mulia. Saya sempat nanya beberapa kali ke almarhum, Bang izin Bang, ini mau kemana Bang? Saya nanya, Bang izin, udah Cat ikut aja dulu. Jadi mereka yang di depan. Itu perjalanan ada muter-muter di daerah Kemang yang mulia. Saya juga tidak tahu itu mau kemana tujuan yang pertama. Akhirnya kita balik ke kediaman Saguling, ke kediaman Bangka yang mulia. Kita singgah di kediaman Bangka. Jadi pada saat mampir di kediaman Bangka, ibu turun, saya lihat kondisi ibu kayak lagi marah yang mulia. Jadi saya juga tidak berani menanyakan yang mulia. Itu ada Mbak Datia juga anaknya ibu. Udah masuk semua, turun, baru Bang Yos bilang, Cat parkir mobil di belakang. Saya parkir mobil di belakang. Ada mungkin setengah jam kemudian yang mulia Pak Efes pulang. Itu yang naik piket sama Pak Efes, Bang Romer sama Sadam yang mulia. Nah, pulang mereka, saya biasanya kan kami sambut juga yang mulia di depan kan, nunggu di depan. Jadi kami nunggu di depan, Pak Efes masuk. Pak Efes juga kayak marah-marah juga yang mulia, langsung masuk ke dalam rumah. Ya, habis itu almarhum bilang, Cat nanti ada Pak Elben yang mau datang. Pak siapa? Pak Elben yang mulia, rekannya Bapak yang mulia. Oh siap Bang. Nah, tapi karena pada saat itu saya lagi di belakang, waktu Pak Elben datang itu saya tidak lihat. Jadi saya tidak tahu ini Pak Elben datang sama siapa saya tidak tahu. Nanti sudah masuk semua, tiba-tiba almarhum bilang sama Bang Matius, tidak ada selain kami berdua, maksudnya almarhum sama Bang Matius, tidak ada selain kami berdua yang ada di dalam area rumah, area kediaman Bangka. Semua nunggu di luar. Nah, jadi yang tunggu di kan ada 2 pintu yang mulia. Pintu depan sama pagar di belakang samping. Yang di belakang itu ada, yang di situ ada Bang Romer, Sadam, Somad, sama ART Rifan. Ya, mereka berempat di belakang, baru saya yang di depan. Yang di depan ada saya, baru Alphon security, sama Farhan Walmor di depan. Nah, kita nggak tahu ada kejadian apa di dalam kan, dalam rumah ini. Nanti mungkin sudah sekitar agak 1-2 jam mungkin yang mulia, baru tiba-tiba ada orang mau keluar dari dalam rumah. Kan pagar kami tutup. Jadi dia ketok dari dalam rumah, dari pagar dari dalam kan. Alfons bilang, saya bilang Apon Pong ada orang mau keluar itu. Dia Apon bukain pagar dari dalam. Tiba-tiba saya lihat ada perempuan yang mulia. Saya tidak kenal yang mulia. Nangis dia yang mulia. Perempuan itu nangis. Soal pengakuan Baradae Pak yang ngomong ada Baradae yang menyebut sempat melihat 2 sosok wanita di rumah Bangka Pak. Benar keterangan dia orang-orang.
jelasnya istri saya kan diperkosa sama Joshua. Tidak ada motif lain selain apalagi itu berselingkuh. Berarti itu nggak ada sosok perempuan itu ya Pak ya? Nanti tanyakan ke dia, kita juga tanyakan nanti di persidangan siapa yang nyuruh dia orang-orang seperti itu. Nah, kalau dia yang menembak Joshua, jangan libat-libatkan saya, jangan libat-libatkan Ricky Kuat. Saya sih bertanggung jawab terhadap apa yang saya lakukan. Demikian juga kita masih persidangan sehingga bisa berjalan adil dan tidak ada isu di luar yang berkembang kemudian mempengaruhi. Baru saya ini siapa kan, karena saya memang tidak ada waktu dia datang. Baru saya lihat ke arah dalam ada Ko Elben juga duduk di depan rumah. Baru habis itu perempuan itu bilang mau cari ini drivernya dia kan, cari mobil di mana. Saya lari ke samping, saya panggilin drivernya yang bawa mobil Pajero hitam kalau salah yang mulia. Baru drivernya datang pakai mobil, perempuan itu naik langsung pulang. Nah dari situ yang mulia, semenjak kejadian itu Pak FS ini sudah lebih sering di Saguling yang mulia.